Halo, ketemu lagi bareng saya Yaya. Hari ini jadwal saya menemani anak latihan taekwondo. Jadi setelah mereka pulang sekolah dari TK jam 5 sore, kita langsung jalan ke tempat latihan mereka. Dan sebelumnya jangan lupa persiapkan seragam baju taekwondo mereka ya. Jadi sebelum saya jemput mereka sekolah, udah siapin semua biar tinggal pas jemput mereka itu pulang kita langsung ke tempat latihan. Nah, ini anak didik saya udah mulai persiapan mau menjelang latihan, dia malah sabuknya belum dipasang. Udah dipasang sih sebenarnya, tapi dia nggak tahu main atau apa gitu. Jadinya copot lagi. Jadi pelatih mereka bantuin. Ini tempatnya bukan kaleng-kaleng loh guys. Oke, sekarang mereka udah mulai latihan, pemanasan. Nah, itu guru mereka yang rambut pirang ini, jangan salah guys, dia itu bukan cowok, tapi dia itu cewek. Keren ya. Dan sembari menunggu mereka latihan selama 1 jam, saya dan orang tua murid yang lainnya wajib nunggu di ruang tunggu. Ya, sebenarnya saya bisa pulang juga sih guys, terus jemput mereka ketika kelas sudah selesai. Tapi cuma 1 jam ini, ya udahlah, tunggu aja di tempat. Oh ya, jadi aturannya kita itu nggak boleh berbicara selama jam pelajaran. Kita sebagai orang tua harus tunggu di tempat, nggak mengajak mereka bicara. Kalaupun mereka ngajak bicara, kita nggak bisa ladenin guys. Itu aturannya. Oke, sambil nunggu, sambil dengerin musik lagu terbarunya Jungkook yang judulnya Stay Alive. Agak ngantuk sih guys, karena tadi siang kebetulan nggak tidur siang. Sambil ngacain jerawat juga. Jadi kalaupun anak biasanya kan anak itu kalau baru masuk kelas, baru daftar itu masih merasa grogi, ikut latihan bersama-sama teman yang lainnya. Jadi walaupun mereka masih merasa grogi, merasa malu, terus mereka mengajak kita bicara, kita sebisa mungkin jangan tanggapin mereka guys. Karena kita itu harus serahkan ke guru dan pelatih mereka masing-masing. Serahkan semuanya kepada mereka. Kita orang tua cuman ngeliatin, mantau dari jauh aja. Apalagi latihan taekwondo itu kan ini ngelatih anak buat disiplin dan tegas juga. Kita nggak boleh dikit-dikit nanggepin anak pas latihan. Biar anak mandiri sendiri ngikutin perkataan apa yang pelatihnya katakan. Karena kalau anak ditanggepin, mereka jadi semakin dikit-dikit ngadu. Kalau semua kita sebagai orang tua nyerahin dari awal kepada pelatihnya, kepada gurunya, mereka juga paham nanti kalau mau ngadu apa-apa ke orang tua, mereka nggak akan digubris kayak gitu. Jadi mereka bisa fokus ke latihan dan ucapan gurunya. Setahu aku sih gitu, hampir setiap tempat di sini, tempat kursus itu maupun kursus, apalagi kursus musik ya, kursus tari pun kayak gitu. Selama jam kelas kita dilarang ngobrol sama mereka. Ya udah, kalau mau tunggu ya tunggu aja di luar gitu. Oke, ini udah setengah jam, mereka dikasih istirahat buat minum. Karena di sini disediain minum juga, aku suruh mereka ambil sendiri biar mereka mandiri sendiri. Ajarkan hal-hal sepele ini penting guys.
biar mereka berdua ambil sendiri. Oh ya, dan mereka juga harus tanggung jawab dengan air yang mereka ambil. Ambil secukupnya yang kamu mau minum. Kalau kamu ngambilnya kebanyakan, kamu harus habisin. Jangan buang-buang air kayak gitu. Biar mereka tahu bahwa nggak bisa apa-apa itu kalau nggak habis main buang-buang kayak gitu. Ini bocil aku yang cewek juga. Kayaknya ngambilnya airnya kebanyakan nih, sampai ada yang tumpah ke lantai. Langsung aku bilang, kamu ambil air segitu ya kamu harus minum segitu, habisin. Itu hal sepele, tapi menurut aku penting guys buat didik anak. Jadi waktu istirahatnya cuman dikasih buat mereka minum doang kalau haus. Setengah jam, karena jam kelasnya kan cuma 1 jam ya. Jadi setengah jam latihan mereka kasih buat mau minum atau mau ke toilet kayak gitu. Oke, mereka udah selesai minum, udah siap mau masuk lagi buat latihan. Dan langsung masuk. Oh iya, dan ini masuk, perhatikan juga anak pakai sandal. Jangan taruh sembarangan, apalagi itu sudah disediakan tempat untuk sandalnya. Jadi mereka harus ambil sandal mereka dan masukkan ke tempat yang sudah disediakan. Itu hal sepele tapi juga harus diajarkan guys, biar mereka kalau di tempat orang lain juga mesti hati-hati kayak gitu, jangan sembarangan. Dan akhirnya kelas selesai, waktunya kita pulang. Jadi ini tuh lantai 2 dan banyak juga tempat kursus lainnya. Ini kursus tari guys. Mereka sedang latihan tari. Ini bocil aku pengen banget masuk kelas ini, tapi katanya dia belum cukup umur, tunggu sampai tahun depan. Sebenarnya ini yang bocil aku yang cowok ini sebelumnya juga udah pernah ikut kursus tari kayak hip hop kayak gitu guys. Cuman karena tempatnya nggak tahu tiba-tiba pindah, jadi mungkin terlalu jauh, jadi dia nggak lanjutin lagi. Dia mau masuk sini yang deket yang tadi itu, tapi belum cukup umur. Karena mungkin ini lebih ke freestyle kayak gitu guys tariannya. Jadi mungkin ada teknik-teknik yang takutnya kalau anak masih belum cukup umur bisa berbahaya. Jadi dia harus tunggu sampai tahun depan. Jadi gedung ini di atas masih ada ruangan guys, lantai 3. Di situ biasa tempat anak-anak didik aku ini kursus piano, kursus balet juga, tarian balet. Dan ini tuh kursus untuk tenis meja kan namanya, iya tenis meja. Dan ini juga untuk bermain Lego, main sambil belajar. Oke, jadi di depan ada tangga, kita tinggal turun dan pulang keluar dari gedung ini guys. Ini sudah jam 7 menjelang malam guys. Kelas selesai itu jam 7. Tadi kan kita mulai kelas taekwondo itu jam 6 sore, cuman 1 jam. Jadi selesai jam 7. Karena ini masih masa transisi ke musim semi dari musim dingin, jadi jam 7 di sini udah gelap guys. Beda kalau lagi sedang musim panas ya. Kalau sedang musim panas itu jam 8 aja udah masih terang benderang, nggak ngerti lagi deh, mataharinya nggak mau turun-turun. Tapi karena ini masih musim dingin terus transisi ke mau musim semi, jadi suasananya ya lumayan jam segini sama kayak di Indonesia. Cuman bedanya anginnya di sini lebih kenceng guys. Kalau memasuki musim semi itu angin lumayan kenceng. Jadi kita disarankan pakai jaket karena anginnya ya kenceng, itu bisa bikin kita kan mau bisa kena flu dan batuk.
Dan jangan lupa kemana-mana karena masih ada pintu alias virus. Kita kemana-mana harus pakai masker guys. Untuk menjaga kesehatan kita juga, demi keselamatan kita juga. Oke, sekarang udah mau mendekati gedung tempat tinggal kita. Kita nanti langsung naik aja pulang. Mereka mau makan malam karena nenek mereka itu tadi udah kasih info kalau dia buatin makanan buat mereka setelah pulang dari latihan. Oke, udah masuk ke gedung tempat tinggal kita. Ketemu kaca. Oke, jangan lupa ngaca. Maklum guys, cewek tuh kayak gitu, nggak bisa ketemu kaca. Langsung bawaannya pengen aja ngaca. Masuk, naik ke lantai tempat tinggal kita. Dan di lift ini kebetulan kita ketemu sama orang dari lantai lain tempat tinggalnya, dan dia menyapa kita guys. Terus aku ajarin sopan santun ke anak, suruh bilang halo apa kabar ke mereka, dan panggil mereka paman. Dan ternyata paman ini nggak mau dipanggil paman, katanya udah terlalu tua, katanya panggil saja saya kakek. Dan kita juga ngucapin sampai jumpa ke dia, bye bye. Terus aku kasih tahu kan ke mereka bahwa sopan santun itu penting. Nanti kalau ketemu orang di jalan, kalau orang lain menyapa juga harus kayak gitu. Kalau kita sopan, orang lain pun akan suka sama kita. Itu sih kurang lebihnya yang aku bilang ke mereka. Oke, kita udah sampai ke lantai tempat tinggal kita. Dan kita masuk ke rumah. Dan setelah mereka makan malam, si bocil yang cowok ini ternyata dia ada sedikit batuk guys. Jadi aku mau bawa dia ke tempat terapi di lantai 1. Itu ada tempat langganan kita untuk pijit guys. Sambil aku buang sampah, aku mau bawa dia ke tempat itu. Ini anak malam-malam masih aktif guys. Oh ya, anak-anak di sini tuh, anak-anak Cina itu mereka punya mata itu kuat-kuat. Mereka males malam itu kalau tidur cepat, nggak kayak anak-anak yang di Indonesia. Abis maghrib, abis isya aja udah tidur. Bayangin coba, udah malam tapi masih mau main sepatu roda. Dia tergolong aktif banget guys, aktif banget. Aku sampai kadang dibikin kesel, sering banget dibikin kesel sama dia. Inilah pentingnya jaga kesehatan guys. Tadi kan dia itu di luar nggak pakai masker itu, walaupun cuma bentar, dan langsung kerasa itu efeknya. Dia jadi batuk-batuk. Makanya masker melindungi kita. Sekarang dia giliran udah batuk baru dia pakai masker guys. Emang bandel ini anak. Oke, udah sampai di lantai 1. Aku bilang sama pemiliknya kalau ini anak batuk, tolong terapi bentar. Sementara aku mau pergi buang sampah. Oke, aku bilang sampai jumpa ke pemiliknya. Aku pergi buang sampah dulu guys.
Tapi ketemu kaca lagi guys. Aduh, ngaca lagi deh, maklum ya guys. Aduh, pengen balik lagi. Ngaca lagi deh. Oke, sebenarnya aku tuh seneng loh guys kalau cuman buang sampah doang turun ke bawah. Karena kalau kita diem di dalam gedung terus kayak boring kayak gitu. Aku tuh sering kalau lagi nggak ada bos di rumah, aku pergi keluar-keluar sendiri buat cari udara segar aja daripada di rumah kan. Oke, ini tempat sampahnya. Jangan lupa pilih tempat tong sampah yang sesuai dengan sampah kita ya guys. Nah, karena sampah di sini dipisah-pisah. Oh ya, karena berhubung tadi aku itu sedikit lapar waktu di pulang ke rumah itu, dan aku itu makan hamburger guys malam-malam. Jadi aku mau beli swanai, biar perutku ususnya baik lah ya. Aku mau beli Yakult dulu ke minimarket yang terdekat. Jadi sambil buang sampah, sambil pergi ke minimarket buat belanja bentar. Oke, kita mau keluar dari gerbang karena kebetulan minimarketnya itu ya ada di luar gerbang gedung ini, wilayah gedung ini gitu. Tapi masih nyambung sih. Langsung begitu keluar gerbang di tempat sapam ya langsung di depannya toko. Nah, ini Yakultnya. Aku mau beli satu, bukan satu botol ya. Satu pak ini loh. Langsung ke kasir dan bayar, yang pastinya bukan utang ya guys, harus bayar kontan. Dan aku bayar ya seperti biasa, aku pakai Alipay aku, karena di sini emang jarang guys orang itu pakai bawa uang tunai. Jadi kita transaksi apapun itu langsung melalui HP kita yang sudah terhubung. Biasanya pakai WeChat Pay atau Alipay yang sudah terhubung sama bank kita. Jadi nggak ada lagi tuh orang-orang bawa uang tunai dan terus kecopetan gitu. Kalaupun misalnya kita HP-nya hilang kan, itu buka aplikasi penyimpanan uangnya kan pakai sandi ya. Jadi nggak semudah orang itu bisa sembarangan masuk ke tempat dompet kita lah, dompet digital kita gitu. Ini Yakultnya tadi harganya 12 yuan guys. Oke, kita masuk lagi dan ketemu kaca lagi, masuk gedung tempat tinggal sendiri. Sebenarnya aku udah capek banget guys, tapi di atas itu si bocil yang cewek itu belum mandi, jadi aku harus bantu dia mandi dulu. Langsung deh, tunggu. Ada kaca lagi. Nggak bisa ketemu kaca deh guys, sorry ya. Oke, udah sampai ke tempat tinggal aku lagi. Udah sampai sini aja ya guys. Bye bye. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng untuk pemberitahuan video-video saya berikutnya. Bye bye.